Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syaul Safira dan teman saya Rahmat Dhani. Nah, kali ini pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang mengenai service leadership. Nah, jadi menurut pandangan Dhani, bagaimana tuh leadership? Tanggapan Dhani, pandangan terhadap leadership itu seperti apa yang Dhani ketahui? Menurut aku sih, service leadership itu adalah konsep kepemimpinan dan pelayanan yang menciptakan lingkungan di mana pemimpin berperan sebagai pelayan yang menginspirasi dan membantu orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi untuk mencapai potensi terbaik itu gimana sih caranya service layanan itu dalam pemasaran itu dia beroperasi dengan baik itu gimana caranya? Kalau menurut Dhani sendiri? Itu ada berbagai macam caranya. Yang pertama itu sinkronisasi strategi namanya. Yang pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, sedangkan operasi bertanggung jawab untuk mengelola rantai pasukan dan produksi. Yang kedua itu adalah komunikasi yang efektif. Pemasaran dan operasi harus memiliki komunikasi yang efektif, karena pemasaran harus menyampaikan kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan informasi strategis lainnya kepada operasi. Sedangkan operasi harus memberikan informasi tentang ketersediaan sumber daya, kapasitas produksi, dan kemampuan operasional terhadap pemasaran. Yang ketiga adalah analisis dan pengukuran kinerja, yang dimana pemasaran harus melakukan analisis pasar, penelitian pelanggan, dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Sementara operasi harus melakukan analisis biaya, efisiensi, dan pengukuran kualitas. Yang keempat, kolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan. Pemasaran bertugas memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar, sementara operasi memiliki pengetahuan tentang kemampuan produksi dan distribusi. Yang terakhir atau yang kelima adalah fokus dan kepuasan pelanggan. Pemasaran bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan, dan operasi harus memastikan bahwa produk dan layanan produksi dan disampaikan kualitas yang baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Mungkin cuma itu yang ketahui ya. Itu kan tadi gimana caranya mengoperasikan pemasaran dengan baik dalam servis layanan. Nah, kalau seandainya nih Dhani menjadi seorang pemimpin, pemimpin kan tadi service leadership berarti kan tentang kepemimpinan dalam hal layanan. Nah, ada nggak karakter-karakter yang wajib ada dalam diri seorang service leadership itu tersendiri tuh apa aja tuh yang memang harus wajib ada? Mungkin ada beberapa ya. Yang pertama tentu harus cinta ya untuk bisnis. Yang kedua mungkin keyakinan kepada orang-orang yang untuk bekerja bersama kita. Yang ketiga mungkin keterampilan untuk komunikasi yang efektif sih. Terus mungkin kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang bagus dan mendapatkan jawaban dari tim mereka. Yang selanjutnya mungkin memahami tujuan dan keberadaan perusahaan dan mengatur ulang tujuan mereka untuk perubahan bila diperlukan. Terakhir mungkin kemampuan untuk mencontohkan perilaku sebagai pemimpin kepada bawahannya. Nah, berarti itu tadi karakter yang harus dipunyai, yang harus dimiliki dalam seorang service leadership. Nah, sekarang nanti nih aku yang nanya, bagaimana cara pemimpin memberikan arahan pada bawahannya tentang servis layanan yang bagus menurut saya sendiri? Kalau menurut saya sendiri itu cara pemimpin memberikan arahan kepada bawahannya tuh kalau menurut saya ada 7. Nah, yang pertama tuh kita menjelaskan ekspektasi kita kepada bawahan-bawahan kita tuh, maksudnya target apa yang harus kita kejar, gimana caranya. Nah, pemimpin tuh harus mengkomunikasikan ataupun berdialog kepada bawahannya tuh dengan menggunakan pelayanan yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh sebagai seorang pemimpin memberikan contoh. Nah, contoh ini sangat berarti dalam anak-anak buahnya dalam melakukan tugasnya di lapangan dalam hal pelayanan, misalnya kayak berperilaku langsung ataupun berkontak langsung dengan konsumen. Nah, yang ketiga itu memberikan pelatihan dan pengembangan. Nah, kalau seandainya seorang pemimpin cuma memberikan arahan aja, itu kan nggak cukup. Berarti kan harus ada pelatihannya supaya bawahan kita nih bekerjanya tuh efektif. Nah, gitu.
Yang keempat tuh menyediakan umpan balik secara teratur. Nah, maksudnya tuh memberikan umpan balik secara konstruktif kepada bawahan. Nah, maksudnya tuh memberikan pujian ataupun apresiasi ketika bawahan kita tuh melakukan servis layanannya tuh secara baik, nah, ataupun memberikan saran dan arahan berarti gitu kan. Yang kelima itu memberikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus betul-betul dilakukan dengan memberikan kepuasan ataupun mengatasi situasi yang terjadi di dalam lapangan dalam hal kontak langsung ataupun berdialog langsung kepada pelanggan ya. Yang keenam tuh berkomunikasi secara terbuka. Nah, pemimpin itu dalam berkomunikasi itu dia harus terbuka kepada bawahannya, sehingga bawahannya itu pun ketika menyampaikan sesuatu kepada pemimpinnya itu pun tidak secara ragu-ragu dan tidak secara takut. Nah, itu juga termasuk bagian terpenting. Yang ketujuh itu menurut saya itu memonitor langsung dan mengapresiasi kinerja yang baik yang dilakukan oleh bawahan kita terhadap apa yang dia lakukan kepada pelanggan, ya, memberikan servis layanan yang bagus. Nah, dengan demikian memberikan arahan yang jelas, memberikan pelatihan yang memadai, habis itu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Maka seorang pemimpin harus membantu bawahannya dalam memberikan layanan yang bagus. Jadi sehingga para konsumen yang tadi ini yang berkontak langsung ataupun yang berdialog langsung kepada bawahan kita mendapatkan servis layanan yang bagus. Nah, kalau menurut saya sih begitu ini. Baik, cukup menarik ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana sih sikap seorang service leadership ketika menemukan masalah nih di dalam corporate mereka atau perusahaan mereka? Yang namanya pemimpin ya pasti kan selalu sih mengatasi masalah, menghadapi masalah. Kan nggak mungkin dalam kepemimpinan tuh nggak ada masalah, pasti ada masalah. Yang pertama tuh kita harus tanggap. Maksud tanggap tuh mencermati apa masalahnya, bagaimana masalahnya gitu. Nah, yang kedua tuh mendengarkan seksama. Maksudnya ketika bawahan punya masalah, maka pemimpin tuh harus memberikan ataupun mendengarkan apa keluhan dari bawahan kita, sehingga masalahnya tuh mudah untuk dilalui dan mudah untuk diatasi. Nah, yang ketiga tuh kalau menurut saya tuh pemimpin tuh harus memberikan empati. Nah, empati ini maksudnya memahami perasaan bawahan kita, bahwa bawahan kita tuh sedang ada masalah. Jadi kita bisa mengatasinya secara baik ataupun secara bagus gitu. Nah, yang kelima itu komunikasi yang jelas. Nah, komunikasi yang jelas itu sendiri berarti misalnya kita ini punya masalah terhadap anggota kita ataupun bawahan kita. Nah, berarti kita harus melakukan langkah-langkah yang diambil ataupun langkah-langkah yang harus kita buat sehingga masalah itu cepat teratasi gitu ya. Yang kelima itu berarti menurut saya memberikan pelajaran ataupun perbaikan sehingga masalah yang tadi yang sudah terjadi itu tidak terulang kembali. Nah, sehingga berkurangnya masalah terhadap servis layanan tadi ya, ataupun masalah-masalah yang membuat ataupun merugikan konsumen tersebut. Jadi kan kalau misalnya konsumen itu merasa dirugikan, berarti kan dia tidak mau lagi melakukan jasa servisnya itu terhadap kita. Nah itu kalau menurut saya sih begitu. Cukup panjang ya penjelasannya, tapi sangat bagus sih. Dan cukup menarik juga kalau kita berbincang-bincang terhadap servis layanan leadership tadi ya. Oke, mungkin udah saatnya untuk closing ya. Sekian dari saya Muhammad Syarul Syafira dan saya Rahmat Dhani. Mungkin itu saja ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.